Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai sistem pemasaran agribisnis. Kelompok 8 terdiri dari Ahmad Adrian Hasibuan, Dahlia Jelita Novriani Hutagaul, Debrina Tamara Lumban-Gaul, Febrina Adriana, Fitriani Simbolon, dan Saud R. Sibuea. Nah, yang pertama itu ada sistem pemasaran agribisnis. Pemasaran agribisnis secara sederhana diartikan sebagai proses penyaluran barang dari produsen sampai ke konsumen. Menurut W. David Downey dan Stephen P. Erickson dalam buku Manajemen Agribisnis, bahwa pemasaran adalah proses yang mengakibatkan aliran produk melalui sistem dari produsen ke konsumen. G. Kartasuputra CS dalam buku Marketing Produk Pertanian dan Industri Pemasaran adalah segala upaya yang dilakukan agar barang-barang hasil produksi dari produsen dimungkinkan mengalir secara lancar ke sektor konsumen. Selanjutnya, sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir, dan sebaliknya memperlancar aliran uang. Nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas. Sistem pemasaran agribisnis merupakan sistem yang kompleks karena melibatkan sebagian besar penduduk Indonesia. Banyaknya perusahaan yang terlibat dalam bidang pertanian dan agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan sampai jasa pemasaran, asuransi, transportasi, konsultan penelitian, keuangan, dan seterusnya. Selain kompleksitas, sistem pemasaran agribisnis juga disebabkan oleh yang pertama, sifat produk pertanian, yang kedua, sifat produksi pertanian, yang ketiga, karakteristik pasar agribisnis. Komponen sistem pemasaran, yang pertama, sistem pemasaran nasional, yang kedua, sistem pemasaran industri, yang ketiga, sistem pemasaran perusahaan. Arti dan peranan fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan fungsional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik untuk proses fisik maupun jasa yang ditujukan memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan terhadap suatu produk. Fungsi pemasaran dilakukan oleh lembaga pemasaran dan membentuk mata rantai pemasaran yang berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lembaga pemasaran produk agribisnis. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi kepada konsumen sesuai waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan. Lembaga pemasaran disebut juga lembaga penyalur, tugasnya menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimum mungkin. Di dalam menjalankan tugasnya, mendapatkan balas jasa dari konsumen berupa margin pemasaran. Selanjutnya, klasifikasi lembaga penyalur produk agribisnis. Dalam menyalurkan produk agribisnis dapat ditempuh produsen dengan cara pemasaran langsung. Akan tetapi, yang umumnya ditempuh melalui lembaga-lembaga yang menawarkan jasanya untuk mempermudah kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen, yang disebut lembaga pemasaran atau penyalur produk agribisnis, yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan pedagang perantara atau middleman. Yang kedua, golongan fasilitator atau fasilitator. Saluran pemasaran produk agribisnis. Pada umumnya, pasar produk agribisnis dapat dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, pasar penampung sementara atau transit market. Pasar penampung sementara terbentuk oleh adanya individu atau suatu badan usaha yang bergerak di bidang wiraswasta dengan tujuan yang pertama,
menampung sementara produk agribisnis yang diambil dari produsen untuk dijual kepada pedagang dan mengambil sejumlah pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga yang dibayar oleh pedagang dengan yang dibayar kepada produsen. Tujuan yang kedua, mengkoordinir penjualan produk, melindungi para produsen terutama petani dan nelayan dari penekanan harga oleh tengkulak. Bagian yang kedua, pasar pengembangan pasar lokal atau growers local market. Pasar pengembangan pasar lokal dimulai ketika para pedagang pengumpul, tengkulak, dan utusan pedagang besar sambil beristirahat di pinggiran kota sama-sama membicarakan tentang harga, jumlah, dan keadaan lainnya berhubungan dengan pemasaran produk agribisnis yang dijalani. Tujuannya agar para tengkulak melakukan pembelian borongan produk dari desa-desa tempat sekitarnya dan selanjutnya di-offer ke pedagang yang lebih kuat modalnya dengan mengambil sejumlah keuntungan tertentu. Bagian yang ketiga, pasar pusat distribusi atau pasar induk atau wholesaler market. Pasar pusat distribusi disebut juga pasar induk, di mana sejumlah pedagang besar bertemu dengan pedagang eceran maupun konsumen dan terjadi transaksi jual beli, biasanya terdapat di kota-kota besar. Pasar ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Central Wholesaler Market, yang merupakan pusat dari segala jenis hasil agribisnis yang diperuntukkan bagi keperluan industri maupun keperluan rumah tangga ataupun untuk keperluan ekspor. Yang kedua, Secondary Wholesaler Market, yaitu tempat pengumpulan hasil agribisnis yang bersifat khusus atau spesialisasi atas beberapa produk agribisnis. Untuk industri atau agroindustri disebut wheel market, dan untuk konsumen disebut jobbing market. Selanjutnya, pasar eceran atau retailer market. Pasar eceran hampir sama dengan jobbing market, melayani kebutuhan konsumen rumah tangga. Bedanya, jobbing market berpusat pada tempat tertentu, sedangkan retailer market tersebar di kota dan sekitarnya. Dan yang terakhir, pasar dunia atau pasar ekspor-impor atau international market. Pasar dunia atau internasional menyangkut transaksi pertukaran antar negara di dunia. Kelancarannya bila ditunjang oleh kelengkapan dan kecepatan berita lewat pos, email, telex, radio, internet, dan sebagainya oleh antar negara. Selain itu, bila ditunjang oleh kelengkapan fasilitas pelabuhan, sarana transportasi, komunikasi, dan hubungan baik antar negara-negara di pasar dunia. Selanjutnya adalah mengenai mekanisme pasar agribisnis. Ada 4 karakteristik pasar yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan struktur pasar, yaitu jumlah dan besar kecilnya penjual dan pembeli karena kedua pelaku pasar tersebut menentukan tinggi rendahnya harga dan kualitas kompetisi. Kedua, keadaan produk yang diperjualbelikan apakah homogen, berbeda corak, atau unik, dan tidak ada produk substitusi. Yang ketiga, sistem keluar masuknya produk di pasar karena tidak semua produk agribisnis dapat diperjualbelikan dengan bebas. Juga bersifat sosial, ada campur tangan pemerintah dalam pemasaran produk agribisnis. Dan yang terakhir, beberapa sifat produk agribisnis seperti bulky, perishable, lokasi terpencar, musiman menyebabkan produk tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan kontinu. Pembentukan harga dan elastisitas harga dalam pemasaran agribisnis. Dalam kegiatan pemasaran produk agribisnis, terdapat 3 subjek yang menentukan pembentukan harga suatu produk di pasaran. Yang pertama, produsen dengan dasar biaya produksi yang telah dikeluarkan sehingga produk berwujud dan siap dipasarkan. Yang kedua, konsumen dengan daya beli dan dasar-dasar kebutuhan serta keinginannya. Yang ketiga, pemerintah dengan peraturan atau ketentuan harga sebagai pengendali tata harga pasaran. Di Indonesia
Indonesia, karena kebanyakan produk agribisnis menyangkut hajat hidup banyak orang yang tingkat pendapatannya rendah, maka pemerintah menetapkan patokan harga seperti harga sembako. Sistem pemasaran agribisnis. Yang pertama, biaya pemasaran dan margin pemasaran. Biaya pemasaran seringkali diukur dengan margin pemasaran. Margin pemasaran adalah bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran, atau semua komponen biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemasaran selama proses pemasaran suatu produk berlangsung. Yang kedua, efisiensi pemasaran. Melalui kegiatan pemasaran, barang dapat sampai ke tangan konsumen dan produsen atau perantara yang terlibat memperoleh pendapatan atau keuntungan. Besar kecilnya keuntungan tergantung pada efisiensi pemasarannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sistem pemasaran dan efisiensi pemasaran suatu produk, seperti kondisi sarana dan prasarana transportasi, situasi permintaan dan penawaran di pasar, panjang pendeknya jalur distribusi, sehingga pemasaran dapat efisiensi dan juga tidak efisiensi. Lalu ada dua kriteria untuk mengetahui suatu pemasaran dikatakan efisien. Yang pertama, bila mampu menyampaikan produk sampai ke konsumen dengan biaya murah. Dan yang kedua, bila mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir. Yang ketiga, manajemen dan strategi pemasaran agribisnis. Strategi pemasaran diawali dengan membuat rencana pemasaran strategik yang di dalamnya harus memadukan semua aspek kegiatan mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi untuk mencapainya. Penyusunan strategi pemasaran harus berdasarkan riset dan analisis pasar yang cermat terhadap berbagai segmen pasar, pesaing, pembeli, pelanggan, dan produk dengan karakteristiknya sehingga menetapkan rencana pemasaran yang tepat. Dan yang terakhir, peranan sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran agribisnis mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait secara langsung dengan operasi sistem pemasaran agribisnis. Adapun peranan sistem pemasaran tersebut, yang pertama ada memaksimumkan tingkat konsumsi. Sistem pemasaran memiliki sasaran dan berusaha untuk memaksimumkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap berbagai jenis produk yang dipasarkan. Yang kedua, ada memaksimumkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menjadi sasaran dari semua kegiatan dalam sistem pemasaran suatu produk. Kepuasan tersebut didapat jika seorang konsumen menggunakan barang dengan tingkat kepuasan marginal lebih tinggi atau sama dengan biaya marginal yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan. Upaya untuk memaksimumkan pilihan konsumen memerlukan alternatif pilihan dari produk yang beraneka ragam dan terkait dengan biaya yang besar baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen dan lembaga pemasarannya. Dan yang keempat, memaksimumkan mutu hidup. Memaksimumkan mutu hidup tidak hanya ditentukan oleh mutu, kuantitas, dan tingkat ketersediaan produk, serta jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut, tapi juga oleh mutu lingkungan fisik dan kebiasaan atau kebudayaan setempat. Analisis sistem pemasaran gabah beras, studi kasus pertanian padi di Sumatera Utara. Mata rantai pemasaran gabah atau beras di Provinsi Sumatera Utara. Struktur aliran tata niaga gabah atau beras pada garis besarnya ditemukan dua aliran, yaitu 1. Saluran pemasaran pertama, petani menjual gabah ke pedagang, pengumpul sebagai kaki tangan pedagang kongsi. Yang kedua, saluran pemasaran kedua, petani menjual gabah ke pedagang, pengumpul yang merupakan kaki tangan pemilik penggilingan desa. Analisis pemasaran jamur merang, lembaga mandiri mengajar masyarakat
atau LM3. Agrina di Tanjung Paya, Kecamatan Pausangan, Kabupaten Bireuni. Sistem pemasaran jamur merang oleh LM3 Agrina dilakukan dengan 2 saluran, yaitu langsung dan tidak langsung. Keuntungan dari saluran pemasaran jamur merang kepada konsumen satu kali masa pemasaran jamur merang diperoleh keuntungan adalah sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan keuntungan dari saluran pemasaran jamur merang kepada pedagang pengecer dalam satu kali masa pemasaran jamur merang diperoleh keuntungan adalah Rp5.250.000. Kesimpulan, sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir, dan sebaliknya memperlancar aliran uang nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam satu sistem komoditas. Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimalkan tingkat konsumsi. Kepuasan konsumen merupakan pilihan konsumen dalam mutu hidup masyarakat.